Tapi beda dengan di Amerika. Kan orang lihat banyak kesamaannya Amerika dengan Inggris pada waktu itu, Reagan dengan Thatcher. Nah di masa Reagan itu masih terjadi perang dingin, di akhir-akhir perang dingin. Jadi military spendingnya masih besar sekali, sehingga Amerika terus meran defisit. Jadi walaupun sama-sama konservatif, tapi cara mereka beda-beda. Tadi Amerika nggak punya masalah di BUMN, Amerika perlombaan senjatanya jalan terus, sehingga terus meran budget defisit. Sampai puncaknya itu di masa George Bush Junior. Ya, budget defisit Amerika tertinggi, mencapai rekor dan dikurangi oleh Clinton. Ya, Clinton itu mewariskan, senior mewariskan budget defisit yang besar. Oleh Clinton dihapus pada masa pemerintahan pertama, dan pemerintahan kedua ditabung habis, dan dalam waktu setahun dihabiskan oleh Bush Junior tabungan itu, sampai akhirnya defisit yang diwariskan oleh Obama ini. Nah jadi di Amerika yang membuat budget defisit itu adalah konservatif. Kalau di Inggris, Margaret Thatcher yang konservatif mengurangi budget defisit itu, karena lingkungannya berbeda-beda tentu saja teman-teman sekalian. Nah kemudian yang menarik buat saya, yang mungkin orang juga jarang lihat, orang hanya mengatakan, wah Thatcher privatisasi gitu kan, dan itu ditentang oleh serikat buruh, oleh elit buruh. Karena Margaret Thatcher melakukan privatisasi dengan smart, dalam artian dia mencoba mengurangi penentang privatisasi, terutama dari kalangan serikat buruh. Jadi yang dia lakukan adalah privatisasi dengan memberikan peluang kepada buruh untuk membeli saham-sahamnya dengan harga yang sangat murah. Jadi waktu serikat buruhnya marah-marah, membernya bilang, enggak kok, asik nih, sekarang kita memiliki saham dan kita memiliki perusahaan ini. Jadi justru terjadi demokratisasi di dalam ownership di perusahaan-perusahaan itu. Dalam kaitannya dengan buruh ini, yang fenomenal juga adalah karena salah satu persoalan yang dihadapi oleh Inggris untuk recover dari fenomena stagflasi adalah meningkatkan bargaining position dari dunia bisnis. Jadi ini ada buruh, ini bisnis. Di masa itu buruh, seperti Bang Rizal katakan tadi, buruh itu sangat kuat, teramat sangat kuat, sampai sekarang juga masih sangat kuat. Apalagi di masa Thatcher di awal-awal itu kuat, bentar-bentar mogok, nggak dipenuhi mogok, itu ribuan flight itu cancel. Buruh kereta api, pokoknya mau mengharu-birukan kehidupan sehari-hari. Yang menyebabkan keseimbangan itu yang di atas adalah buruh. Nah yang dilakukan oleh Thatcher adalah mencoba mengubah keseimbangan supaya yang tadinya di atas ini diturunkan sehingga lebih setara lah dengan kepentingan bisnis itu. Nah secara sistematik Thatcher melakukan upaya-upaya pelemahan serikat buruh ini. Nah beda dengan konteks Indonesia misalnya. Kalau di Indonesia selama ini korporasi yang sangat kuat, teramat sangat kuat. Nah sekarang mulai buruhnya yang paling mampu kita lihat ya. Jadi kalau kita lihat tidak satu partai politik mampu memobilisasi rakyat sebesar yang dimobilisasi oleh serikat buruh sekarang. Jadi influence-nya luar biasa besar, dan menurut saya itu bagus dalam artian ya supaya agak lebih seimbang lah gitu. Kadin kuat gitu kan, Apindo kuat, ya buruhnya juga harus kuat supaya terjadi keseimbangan itu. Jangan sampai
terlalu mendominasi satu kekuatan. Nah, jadi kondisinya bertolak belakang dengan Indonesia. Di Indonesia serikat buruhnya yang sedang mencoba untuk meningkat kemampuannya, sementara di Inggris waktu itu serikat buruhnya sedemikian sangat kuat. Nah, lambat laun Inggris mampu untuk keluar dari perangkap pertumbuhan rendah, ya. Namun biasa ya, kalau yang kita belajar juga adalah sebetulnya pendelem. Jadi kalau partai buruh udah berkuasa terlalu banyak, udah terlalu lama, kemudian tindakan-tindakannya eksesif, dalam artian kebijakan-kebijakannya populis, dan itu meningkatkan beban APBN, karena itu defisit, kemudian utang meningkat dan sebagainya, kemudian muncul upaya untuk balancing gitu lewat pemilu tadi. Nah, muncullah kekuatan labor. Nah, di masa akhir Margaret Thatcher itu posisinya sudah orang udah mulai enak gitu sama Margaret Thatcher karena eksesif konservatismenya itu, dan muncul tokoh muda dari kalangan buruh, New Labour mereka sebut, Tony Blair. Nah, daripada Margaret Thatcher kalah, dia mundur. Jadi John Mayer yang ini kan, kalau nggak salah John Mayernya pemilu kalah. Tapi kita melihat satu cycle yang baik sekali, dan harapan kita sebetulnya di Indonesia ini partai-partai politik itu ya punya warna seperti di Inggris dan di Amerika itu. Jadi koalisinya berdasarkan so-called ideologi, walaupun tidak ada satu partai pun punya ideologi. Jadi lebih langgeng gitu ya, bukan konservatif. Sekarang PKS ngancem-ngancem gitu, pokoknya ngancem-ngancem keluar aja gitu ya. Kalau platform kebijakannya tidak sesuai, ini kan bukan karena kebijakan kan, dia sakit hati gitu. Ini kan nggak sehat menurut saya. Nah, seperti di India, Manmohan Singh mengalami masalah. Ini Manmohan Singh ingin melakukan reformasi, deregulasi segala macam gitu, tapi dia kan koalisinya dengan partai kiri. Waktu dia ingin meliberalisasi airlines, domestic airline, seperti kita dulu, kita kan mahal sekali naik pesawat kan. Di India juga seperti itu, dan sektor retail. Indonesia sudah lebih awal melakukan deregulasi di sektor retail, karena kemana-mana bepergian di India naik pesawat mahal sekali. Nah, itu yang akan dilakukan oleh Manmohan Singh. Dia partai kongres kan kiri, tapi rasional ekonominya yang dia utamakan, karena dia memang bekas menteri keuangan di zaman Mahatma Gandhi kalau saya nggak salah. Nah, tidak disetujui oleh partai kiri, partainya keluar dari koalisi, dalam artian mundur jadi menteri. Ya, jadi tarik aja, Presiden PKS mengatakan kami menarik menteri-menteri kami dari koalisi, dan kami akan menjadi oposisi di parlemen, walaupun kita sih bukan parlementer gitu ya, tapi ya seperti itulah. Jadi ada ongkos, koalisi itu ada ongkos, kalau keluar dari koalisi juga ada ongkosnya. Nah, pelajaran ini yang menurut saya sangat penting, dan Tony Blair juga lama-kelamaan terlalu membawa Inggris ke suasana sebelum Thatcher lagi, walaupun tidak seintens seperti Thatcher, dan utangnya naik terus. Sekarang utang Inggris itu kira-kira kalau saya tidak salah 90%, 80% dari PDB. Singapura 100%, Jepang 200%, Amerika 100%, Indonesia 23%. Jadi sekarang partai buruh udah menimbulkan masalah gitu sampai titik tertentu, maka muncullah sekarang partai konservatif lagi gitu untuk coba mengeremnya. Ini yang dihadapi berat, tapi tidak seberat seperti yang dialami oleh
Margaret Thatcher. Saya rasa itu saja sebagai pengantar. Terima kasih.